Siap nih. Sekarang kita coba ke Pak Prof. Obi dulu mungkin. Prof, seberapa berharganya sih pilkada ini, Prof? Terutama kalau saya ya ngelihat Cimahi, wilayahnya cuma 3 kecamatan. APBD-nya cuma 1,6 triliun. 1,4-nya habis buat gaji dan operasional. Sisa cuma 200 miliar, Pak. Sementara masalah setumpuk. Berarti yang kira-kira yang harus jadi wali kota atau calon wali kota itu yang seperti apa, Prof, untuk Cimahi ya? Karena emang kalau saya lihat masalahnya banyak, duitnya sedikit. Gimana, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua MPC, seluruh hadirin dan calon, serta Prof Izam sahabat saya, Kang Rifa, terima kasih. Kalau saya lihatnya Cimahi itu kecil, ya, mungil, tapi biasanya small is beautiful, ya. Jadi kecil itu biasanya justru cantik, gitu. Tapi jangan salah, Presiden Republik Indonesia yang 2 kali berkuasa sampai sekarang itu datang dari kota kecil di Solo. Bandingkan sama Cimahi, masih gede Cimahi. Luas wilayah, luasan sana, tapi kalau mau pamer dia lebih buffer state daripada Solo. Cimahi ini lebih dekat ke Jakarta. Solo harus naik pesawat ke Jakarta. Kalau mau naik mobil butuh waktu 7 jam. Berarti kalau misalnya ada sesuatu pembagian di Jakarta, ketinggalan tuh Solo. Tapi bisa jadi presiden, ya. Jadi kenapa jadi menarik Cimahi itu? Ya karena dia berada di buffer state. Yuk keluar dari sini pakai lambang jengkol, Cimahi, terus tertulis di situ Wali Kota Cimahi. Duduk bareng sama Wali Kota Bandung ya sama duduknya. Apalagi kalau disebutkan misalnya kan ini hat-trick nih, 3 kali kepala daerah ketangkep, itu justru bikin menarik. Berarti banyak duitnya di sini kecil-kecil. Ya kan? Kalau orang tertangkap karena ada korupsi dan terbukti, berarti duitnya ada. Ya enggak? Kalau Kang Rifa tadi ngomong, anggaran yang diperoleh APBD-nya itu 1,6 triliun. 1,4 digunakan untuk pegawai. Berarti tinggal 200 miliar yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan, develop. Yang 1,4 untuk pegawai itu kebayang nggak Bapak Ibu, jumlah pegawainya jadi lebih banyak dari jumlah penduduk. Berarti yang menang pasti incumbent, udah gitu aja. Pakai logika gampangnya, saya orang sospol, kebetulan saya bidangnya hubungan internasional, saya lihat di pemilihan daerah di tempat lain di Indonesia dan di luar negeri juga sama gitu. Yang menang ya finance yang punya duit gitu. Jadi kalau Kang Sumarno ini nyalon, kalau dia tidak masuk jadi calon dari partai besar, jangan harap ada yang nyumbang, udah gitu aja. Jangan harap ada yang nyumbang. Lalu kenapa partai besar selalu memilih yang incumbent? Karena dia pikir biayanya sudah ada dari pemerintah. Sekarang tanyakan aja ini yang pakai baju merah dari Ormas, saya mantan ketua KNPI. Datang ke sini ada yang nggak diongkosan? Tunjuk tangan. Ragu-ragu kan? Jangan-jangan yang ragu itu belum kebagian, nanti pulangnya baru kebagian kan gitu. Nah tapi apapun itu kita harus ngomong bahwa anything need cost. Udah gitu aja. Kita jujur aja lah. Kalau dijumlahin sama bapak-bapak yang sekarang datang secara sukarela di sini, katakanlah udahlah saya hitung yang merah nggak dapat ongkos juga. Kira-kira kalau dibandingkan dengan yang kerja di pemerintahan jumlahnya banyak mana? Kalau ketua DPRD sekarang turun kemudian ngomong, bapak-bapak pegawai DPRD semua turun ke sini, nggak cukup nih tempat. Ikutin acara ini meskipun sambil ngantuk-ngantuk. Ikutin, pasti penuh ini langsung. Berarti kira-kira menurut Bapak Ibu pada saat pencoblosan dia mau ikut siapa? Food getternya siapa? Ayo. Pak, di mana-mana juga maju tak gentar tuh yang bela yang bayar, Pak. Iya enggak?
Semua kemarin mengatakan Anies ini idenya luar biasa. Power of ide hanya berlaku ketika orang itu berkuasa. Begitu dia tidak jadi gubernur DKI, dia bicara, orang bilang, you have an idea but do not have power. Ini saya, kalau Kang Rifa saya modalin misalnya, Kang saya tambah 50 juta lagi, bikin dialog seperti gini lagi, kapan? Nanti sore, lebih penuh ini pasti. Modalnya yang gak ada. Tahu aja ya. Jadi kalau misalnya kita sepakat Pak Sumarno ini yang berani datang, ya salah panitia, kunaon make kudu ngundang profesor. Jadi narasumberna, pun mah jangan. Narasumbernya mendengar profesor, Allah, kudu belajar heula ieu ditanyana naon. Padahal kita juga bingung mau nanya apa ya, gitu. Wong Cimahi cuma 3 kecamatan. Ayo hitung 3 kecamatan, tak usah jauh-jauh Pak. Kalau 3 kecamatan ada 3 camat apa ada 4 camat? Nah, kalau 3 camat ada 15 kelurahan atau desa. Dari 15 itu berarti kalau dibagi 55 kan ya. Kalau 1 kepala desa dijatah sama 1 kepala camat dijatah, beres nggak? Lebih mudah daripada 36 kecamatan. Jadi kalau dihitung Kang Marno tinggal dihitung aja kalkulasinya. Per camat sekian, per kepala desa sekian, bagikan. Kira-kira nanti kepala desa ditanya nggak sama pegawainya? Bapak badai milih saha, kata lurah teh. Ke Pak Lurah teh, Pak Lurah, engke urang milih saha Pak Lurah? Marno wae cenah. Geus puguh ka urangna cenah. Sama Pak, apalagi kalau yang nyalon itu incumbent. Kalau saya jadi Pak Marno, saya akan bilang begini, saya tidak mau jadi wali kota, saya hanya mau jadi wali kota atau tidak mau jadi wakil, kecuali jadi wakilnya incumbent, baru eta bener. Bisinggit ke seleo deui, asup deui, kan 4 masuk deui ke KPK, jadi wali kota gitu. Yang logis-logis aja, bener nggak? Ini kan asal daerahnya sama dengan saya, dari Sumatera, ini namanya Girsang. Coba tanya sama beliau, datang ke sini gara-gara apa? Pasti pengen nyari kemajuan. Beliau datang ke Cimahi supaya hidupnya lebih makmur daripada ketika dia tinggal di Huru Sangkalan di Sumatera sana. Ya nggak? Sama Bapak Ibu yang ada di sini berharap dapat wali kota yang bisa bikin Bapak Ibu maju. Udah gitu aja. Saya sepakat kalau Pak Marno ini kemudian semangatnya mengatakan bahwa dia idealis. Iya, idealis. Coba apakah nanti setelah ini berbekas nih kira-kira, tiba-tiba nanti pulang langsung semuanya di dalam hati bilang begini, pokoknya di Pilkada Cimahi saya akan milih Pak Marno. Kira-kira ada nggak yang gitu nanti pulang dari sini? Nah, ada, itu karena yang disuruh kan ya. Yang lain belum tentu. Ya. Tetapi kalau Pak Marno bilang kepada Pak Ripa, tolong ya nanti yang panitia yang hadir di sini berapa orang? Ini saya kasih ongkos buat nanti bayar ojek 100.000 per orang. Pasti langsung mikir, bener iya mah, canda naon geus mere. Pak, apakah itu hanya budaya kita? Sunda? Bukan, ibu saya orang Sumedang. Apakah begitu budaya Sunda? Bukan, kabeh Indonesia begitu Pak, Bu. Kitanya yang harus ngaku bahwa kalau kita nggak punya duit ya jangan nyalon, udah gitu aja. Dan memang sistem kita membuat kita jadi vote getter untuk ngumpulin suara kudu pakai duit. Tapi saya menganggap kalau ngitung perkalian 3 kecamatan itu lebih gampang, menangnya gampang Pak, Bu, menangnya gampang. Pakai kalkulasi apa coba? Biar nanti Prof Izam kawan saya ini yang akan menceritakan soal hukum tata negaranya. Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Menurut saya enggak. Pertanyaan paling gampang, Anda kenapa pengen jadi wali kota? Saya pengen memakmurkan rakyat. Sudah pasti begitu. Ya. Benar enggak? Sok mulai dari sekarang memakmurkannya, ayo pulang dikasih 1 juta ewang. Makmur langsung ya. Pakai modal warung langsung diimah. Kalau emang bener ayo.
Ini mau bukan money politik ya, ini karena saya niatnya mau memakmurkan bapak-bapak, jadi nanti pulang baris saya tungguin di sana. Jangan menghayal we terus orang teh. Engke lamun si eta jadi urang rek meser warung surabi. Begitu jadi manehna poho maneh ngan bisa meser beasna wungkul teh bisa muka warung surabi. Kan kita sistemnya emang gini. Makanya sekarang Pak Amin Rais ngusul kalau bisa pemilihan itu udah kembali ke DPR, DPRD. Saya ditanya sama Kang Rifa, kira-kira menurut Bapak Profesor kalau kembali ke DPR money politiknya hilang? Enggak, pindah ke DPR. Ya, pindah doang Pak, Bu. Iya enggak? Saya kalau lihat penampilan Pak Sumarno ini, ada bahasa Jerman mengatakan Sumakendemah. Sumakendemah itu sepatu menciptakan orang. Bapak kalau lihat orang jalan kaki saja kita udah tahu jalannya kayak itu mah kersusah duitan. Jualan gagah. Wah, berarti ieu keur proyekna menang ieu. Aya jalan ciklek geus ieu mah nya asam urat segala rupa gitu. Lihat sepatunya, sepatunya kelihatan mengkilat tetapi berdebu. Dia pasti kesini naik motor. Benar? Sepatunya bagus, belakangnya rada rusak. Dia pasti pakai mobil tapi nyupir sendiri. Udah gitu dah. Kalau nyupir mah pasti kudu kieu sepatuna. Sumakendemah, lihat penampilannya. Kurang ke mana? Batikna wae harga 1,5 juta ya. Nah, tinggal kita mau dengar janjinya apa untuk membangun Cimahi. Coba perhatikan Pak, Cimahi itu dengan PAD 1,6 habis 1,4 buat gaji. Pak, bayangin yang dibutuhkan tuh apa sih? Startup. Pak, orang dari Jakarta mau ke Lembang itu pasti ngaliwatan Baros, tulisan Baros. Mau ke Bandung ngeliwatan Baros. Kenapa nggak dicegat di Baros? Ya, bila perlu wali kota bilang rusakeun tah jalan mereka menuju ke Bandung. Bolongan we alasan aya naon gitu. Kabeh ge mengkol ke Baros. Bikin di sini startup Pak. Saya punya kawan bikin rumah makan di Tanjung Kerta, Sumedang. Warung sebutnya warung dimedsoskan. Sekarang Bapak datang ke sana, setiap Jumat, Sabtu, Minggu tidak ada lagi tempat. Dari Jakarta, dari gara-gara apa? Gara-gara startup, gara-gara Instagram, gara-gara TikTok. Ayeuna mah geus make Mercy eta babaturan teh. Kenapa nggak dibuat di sini? Mami kantor DPRD gede-gede teuing atuh rek naon main sepak bola naon DPRD teh geus diletikan wae jadikeun dagang di dieu kabeh nu penting ekonomi bergerak. Pasti moal kapilih wali kota ngide gitu nya. Sieun ke gedungna dicokotan. Itu depan lapangan kayak begitu, kenapa nggak pinggir-pinggirnya dibikin startup? Di kota Bandung saya punya rumah kecil Pak, Bu, disekat-sekat kamar ruangannya. Satu ruangan jadi 15 tempat. Jadi kayak kantornya beliau di pikiran rakyat, ada sekat-sekat gitu. Pakai triplek mengkilat itu apa namanya? Triplek mengkilat. Itu kontraknya 1,5 juta Pak. 1 minggu. Dia bikin konten di situ. Sediain dengan lampu wungkul. Manena mawa handphone sorangan. Tapi nyari tempatnya di mana lah, mun ngomong di imah disebut geloknya. Akhirnya dia nyewa tempat kita. Nah, yang begitu-begitu tuh harusnya dibuat di sini di Cimahi supaya orang pindah ke sini. Katanya di Cimahi ada restoran, judul restorannya Bahenol. Kira-kira apa itu, Bu? Nah, kayak gitu tuh. Tema-tema yang membuat orang pengen datang ke Cimahi. Sekarang mau datang ke Cimahi mau ngapain? Banyak sekali tangsi, tapi bisa dimanfaatkan nggak? Bisa. Bisa. Tanya sama Pak Babinsa itu. Ya Pak, sebenarnya
kalau beliau dimanfaatkan lebih efektif daripada menyewa ormas untuk ngurus keamanan. Bener gak? Pak, butuh ide banyak di Cimahi. Kita berharap wali kotanya itu maparin ide. Duit mah datang sorangan. Saya 3 kali kemarin dipanggil sama Tommy Winata. Saya ajak ngobrol. Pemilihan presiden Pak Tommy dukung siapa? Belum dukung. Pertemuan pertama. Pertemuan kedua, pemilihan presiden Pak Tommy dukung siapa? 3-tiganya saya dukung. Artinya 3-tiganya dibere. Ya. Begitu perhitungan mana nangis jauh, menang sih ya, dibere lebih gede. Gitu Pak. Ya. Jadi kalau beliau tidak punya kuda yang kira-kira menarik, nggak bakal ada yang biayai. Minta sama ketua MPC, minta naon sanggup bungkus, nggak akan dibiayai. Tapi begitu kelihatan bahwa ini kok kayaknya semua tamunya MPC sudah berniat di tempatnya masing-masing akan mendukung Pak Sumarno. Wah langsung eta nu boga modal mikir, waduh investasi orang di Cimahi keganggu ya lamun Sumarno nu jadi teu dideketan ti ayeuna. Kitu Pak, pasti gitu Bu. Supaya semua dukung, ya dia harus bisa mobilisasi. Udah. Jadi apa sebenarnya? Ini Indonesia Pak, negara yang sedang berkembang. Ngembangnya teuing ka mana, ka kiri, ka kanan, ka tukang, ka luhur, ka hadap, teuing. Tapi yang penting apa yang menggerakkannya untuk berkembang? Satu, power of idea. Kita butuh pemimpin di Cimahi ini yang kekuatan idenya bisa menggerakkan semua orang. Hanya dengan ngomong satu kata bisa menggerakkan semua orang. Dulu Jokowi hanya karena SMK saja, mobil SMK, semua orang langsung nyorot Jokowi. Dari wali kota bisa jadi gubernur DKI. Ayo. Dua, punya visi jauh seperti kalau kita lihat Jokowi. Nanti kalau dia sudah jadi wali kota Cimahi, setelah itu jadi gubernur Jawa Barat. Kenapa kita nggak mimpi gubernur datang dari Cimahi? Nah, bisa gubernur datang dari Tasikmalaya. Ayo. Ayo mimpi dari Cimahi. Di sini sekolah banyak pisan sampai sekolah tentara aya di dia. Hitung-hitung sama bapak sekolah yang ngegebukan jelema panglobana di dia pasti. Kenapa gubernurnya nggak datang dari sini? Kenapa presidennya nggak datang dari sini? Saya menyarankan pada bapak, ibu, pilih calon pemimpinnya kota Cimahi yang kira-kira pantas teu lamun ditingali ku urang bisa jadi presiden Republik Indonesia yang akan datang. Oke, Benar. siap Prof. Aduh, ini.